Pak Bernard, Suaranya apa kabar Pak? Selamat siang. kabar luar biasa, Pak. Ini Luar kelihatannya Pak biasa Pak Erwin Bernard. Sehat Pak ya? kelihatan sehat-sehat, Pak. Ini Pak Erwin kelihatannya lagi happy nih kayaknya nih. Harus Pak, harus happy Hah? Pak ya. Saya berharap semuanya on schedule, tepat waktu. Terus terang nih, acara Pak Bernard nih timingnya pas banget Pak. Karena memang ya di akhir bulan atau awal bulan depan, harapannya ya ada announcement yang positif lah dari perusahaan Pak. Wah, ini belum-belum kita udah pembukaan udah dikasih kisi-kisi announcement positif nih, Pak. Iya, mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan lah Pak. Kita memang di engineering lapangan itu Pak, di mana-mana kan memang banyak tantangannya seperti cuaca, kemudian juga vendor-vendor dari luar negeri, apalagi kalau fabrikasinya dari luar negeri Pak ya. Tapi alhamdulillah Pak, sekarang ini terlepas dari adanya pandemi, ya saya bisa sampaikan lah, harapannya pembangunan pabrik yang kedua itu bisa selesai tepat waktu lah Pak, on schedule Pak. Oke, berarti kan kalau kita harapkan dari laporan yang kemarin di report tengah tahun, harusnya udah mulai ini ya Pak ya, udah mulai percobaan operation bulan 9 bulan 10 ini ya Pak ya. Jadi rencananya Pak, selesainya konstruksi pabrik itu akan selesai di akhir bulan ini Pak. Nah, Oh, setelah selesai konstruksi pabrik, maka kita mulai yang namanya commissioning pabrik Pak. yap. Nah, commissioning pabrik itu yang ada 3 tahapan tadi Pak. Yang pertama tadi yang namanya dry run testing Pak. Itu yang masing-masing peralatan dites sendiri-sendiri tanpa ada muatan biji, bekerja dengan baik apa tidak. Kalau kurang baik, ya kita ada perbaikan, biasanya itu 1 mingguan lah Pak. Nah, Oke. setelah itu tahapan yang kedua yang namanya wet run testing Pak Benar. Nah, wet run testing itu masing-masing peralatan Pak, seperti tadi ya, crusher, sag mill, ball mill, elution, tangki-tangki carbon in-leach itu dites sendiri-sendiri dengan muatan biji yang sedikit Pak. Nah, di sini dilihat Pak, sudah lancar atau perlu perbaikan. Nah, kalau ini sudah Oke. lancar, maka tahapan yang ketiga tadi itu Pak, trial production atau uji coba produksi. Nah, Oke. di situ sudah dilakukan jalan bersama-sama, pabriknya seakan-akan berproduksi, tapi baru sedikit Pak bijinya. Nah, kalau itu jalan, baru kita lakukan yang namanya commercial production Pak. Oke, oke. Nah, kalau boleh tahu Pak, dari progres yang ada saat ini, kemungkinan besar kan masih inline semua nih. Nah, Ya, commercial production-nya rencana kapan nih Pak? Kelihatan di result nih Pak, kelihatannya. ya targetnya Pak. Target Ah, saya Pak, kalau semuanya lancar, itu di 2 minggu pertama bulan depan Pak, itu sudah mulai commercial production, targetnya Pak. oke, oke, oke. Ini sebenarnya masih confidential karena kita belum press release, tapi untuk Pak Bernard ya kita sampaikanlah sedikit Pak ya. Jadi Asik. kita targetnya itu di 2 minggu pertama di bulan depan. Tapi Pak, yang saya perlu sampaikan, dan ini penting Pak ya, buat para pelaku pasar, dan ini terjadi Pak di seluruh pabrik pengolahan biji emas yang baru Pak. Jadi ini tidak unik kepada perusahaan kami, namun ini yang mesti dialami oleh seluruh pabrik emas Pak. Jadi tidak langsung bisa full capacity 4.000 ton biji per hari Pak. Jadi Oke. memang ada tahap. Itu dimulainya biasanya dari mungkin 250 ton biji per hari, kemudian dalam 2-3 minggu naik Pak, mungkin menjadi 500 ton biji per hari, akhirnya naik menjadi 1.000, kemudian 2.000, akhirnya 4.000 Pak. Tapi Oke, yang saya oke. sampaikan ke Pak Bernard, ini penting Pak, walaupun kita mulainya itu katakanlah 200 ton biji per hari saja mulainya. Itu kan artinya sudah ada kenaikan 50% Pak. Dari produksi kita yang sekarang ini yang Betul. dari satu pabrik 500, nanti menjadi 700 gitu Pak. Itu akan dirasakan mungkin di 2 bulan terakhir lah di tahun ini Pak. Ya, karena memang startnya dari low base ya Pak ya. Jadi, walaupun commercial running-nya ini kita start dari low capacity pun itu udah means a lot bagi growth BRMS sendiri ya. Seperti yang kita tahu waktu Q2-nya sendiri sudah cukup bagus tuh Pak. Result Q2-nya saya lihat angka growth-nya juga luar biasa dari Q2 2021, dan di situ ada satu poin yang saya lihat di Q2 2021 kan masih fokus ke konsultan dan
ini ya pendapatan jasa konsultan untuk pertambangan gitu kan, dimana sekarang kan udah nggak terlalu dominan dan digantikan oleh pendapatan operating yang lebih dominan gitu kan Pak. Ini salah satu yang jadi good sign lah bahwa progres BRMS ini dalam produksi emasnya harusnya intact ya Pak ya. Betul Pak, betul sekali. Tadi statement Pak Bernard itu bagus sekali, itu benar Pak. Jadi mungkin bisa saya sampaikan Pak, di tahun kita ini kan sebenarnya Pak sudah mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 2010 Pak Bernard ya. Yap. Dan peraturan di Bursa Efek Indonesia itu salah satunya untuk tetap tercatat di Bursa Efek Indonesia, setiap emiten harus membukukan pendapatan. Yap. Sementara kami pada waktu itu belum punya satu pabrik pun Pak, jadi belum ada produksi dan penjualan emas. Maka dari tahun 2010 sampai 2020 kita tuh hanya mengandalkan pendapatan dari mining advisory Pak. Nah, jadi kita memberikan advisory Pak seperti kayak geotechnical service, kemudian juga membantu paperwork atau aplikasi untuk mendapatkan izin AMDAL, izin produksi, izin kelayakan feasibility study, itu untuk dapat izin dari pemerintah. Kita bantu untuk mendapatkan advisory fee, Pak. Nah, itu yang menjadi pendapatan kami. Namun Pak Bernard betul Pak, sejak 2020, itu untuk pertama kalinya, di kuartal pertama 2020, kita baru selesai mendirikan pabrik pengolahan biji emas yang pertama Pak. Yang kapasitas sekarang ini yang 500 ton biji per hari. Nah, jadi sejak kuartal pertama 2020 sudah mulai ada pendapatan dari penjualan produksi emas kami, Pak. Dan memang jumlahnya proporsinya semakin besar dibandingkan dengan mining advisory fee. Nah, mining advisory fee ini memang tidak konsisten, Pak. Jadi kalau dapat ya permintaan ya kami layani. Namanya juga pendapatan ya untuk kepentingan pemegang saham kan bagus juga Pak, jangan sampai kita tinggalkan kan. Jadi, ada tambahan pendapatan lah. Namun yang lebih konsisten dan tren yang diharapkan naik ya tentunya yang dari penjualan emas Pak. Dan memang Bapak betul, contohnya Pak, saya bisa sampaikan ya di si mining advisory fee itu secara average memang proporsinya terus menurun Pak dibandingkan dengan pendapatan dari penjualan emas Pak. Betul Pak. Lebih fokus ke core lah ya Pak ya sekarang ya. Betul Pak. Betul. Apalagi nanti Pak pabrik yang kedua sudah berdiri dan berproduksi. Wah, mungkin dalam jumlah volume dolar nggak terlalu berubah banyak, tapi dalam proporsi akan sangat kecil karena yang dari penjualan emas akan besar sekali nilainya Pak. Betul. Dan itu tentunya kita sebagai pemegang saham kan itu yang kita harapkan Pak, bahwa pendapatan lebih sustain, ditopang oleh pendapatan operasional yang sustain dari pabrik. Otomatis kan kalau pabrik kan ya pasti fluktuasinya nggak akan segede kalau pendapatannya ditopang oleh katakanlah mining advisory kan Pak. Iya, betul Pak, benar, betul Pak. Dan untuk pendapatan lain-lain kan saya sempat fokus di selama 2021 itu kan pendapatan lain-lain BRMS ini kan cukup bagus nih Pak, yaitu dari penemuan biji emas, dari penambang-penambang liar selagi Bapak melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambangan gitu kan. Nah, ini kira-kira nih Pak, ini seberapa sustain sih Pak ini untuk membantu laporan keuangan BRMS nih Pak? Karena nominalnya lumayan tuh Pak, saya lihat tuh. Betul. Nah, ini penting Pak Bernard. Ini sebenarnya ini perlu jadi pengetahuan dari para pemegang saham dan investment community Pak Bernard ya. Jadi Pak, kita itu ada 3 penghasilan lain-lain Pak, yang namanya other income Pak. Jadi setelah revenues, kalau revenues itu kan berasal dari penjualan emas dan juga mining advisory fee, itu revenues Pak ya. Itu di top line di atas. Kemudian di bawah tuh di tengah-tengah ada juga namanya penghasilan lain-lain atau other income. Nah, itu seperti namanya, itu tidak recurring Pak, tidak rutin. Jadi itu dibukukan hanya kalau memang ada transaksinya saja. Nah, itu ada 3 macam Pak yang kita bukukan di tahun lalu Pak. Nah, ini untuk menjadi perhatian para pemirsa sekalian. Yang pertama itu Pak, itu yang kita sebut sebagai inventory valuation. Apa itu inventory valuation Pak? Ini adalah sisa-sisa biji emas yang
ditinggalkan oleh para penambang liar di area kami, Pak. Nah, itu kan biji-biji emas yang tersisa, Pak. Itu mesti kita bersihkan, Pak, secara HSE ya, Health, Safety, and Environment yang baik oleh Kementerian SDM dan Lingkungan Hidup. Mesti kita bersihkan, baru kita bisa mulai penambangan yang proper, baik itu adalah open pit maupun underground mining. Nah, cara pembersihannya adalah, ya, daripada kita jual, daripada kita buang, Pak, tetap kita proses di pabrik kami, dan hasilnya tetap kami jual, walaupun memang kandungan emasnya masih rendah, di bawah 1 gram per ton. Nah, tapi karena memang ini adalah biji-biji emas yang tersisa, dan memang tidak kita beli, namun kita temukan di area kita, artinya begitu kita proses dan kita jual, kita bukukan sebagai penghasilan lain-lain. Ini yang pertama, Pak. Dan ini ada kemungkinan di masa depan akan terjadi lagi karena area kita yang sangat luas, Pak. Area kita tuh luasnya di atas 80.000, kalau saya nggak salah, Pak ya, saya takut salah. Itu areanya luasnya kita itu, Pak, lebih dari 85.000 hektar, Pak. Itu konsesi di Palu, Pak, untuk tambang emas kita. Nah, jadi bukan tidak mungkin nanti di area-area tertentu, karena sangat remote, Pak ya, kita ketemu lagi gundukan stockpile sisa penambang liar, ya kita harus kita proses, dan kita bisa jual hasilnya, Pak. Nah, itu adalah penghasilan lain-lain yang pertama, Pak. Ya. Nah, yang kedua itu, Pak, di 2021, kita juga membukukan penghasilan lain-lain dalam bentuk kita memiliki tagihan yang harus dibayar kepada beberapa vendor, Pak. Nah, namun karena vendor-vendor ini, selain telah ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan pabrik 4.000 ton per hari yang akan selesai bulan depan, dan mereka juga kebetulan ditunjuk lagi menjadi vendor di pabrik yang ketiga, 4.000 ton per hari yang akan selesai di tahun 2024, dan juga di Gorontalo, maka mereka memberikan kita diskon, Pak. Jadi ada banyak tagihan-tagihan yang tadinya mesti kita bayar, di diskon, jadi dihapuskan, Pak. Nah, ini menjadi other gain, pendapatan lain-lain, dibukukannya di PNL, Pak. Karena semacam hutang yang mesti kita bayar, tagihan, tapi kita tidak usah bayar, karena dihapuskan, Pak. Nah, itu adalah yang jenis penghasilan lain-lain yang kedua, Pak. Nah, ini juga, kalau ini kemungkinan besar tidak akan terjadi lagi, ya. Kalaupun mungkin, sangat kecil kemungkinannya. Ya, kalau tadi yang inventory valuation, ada kemungkinan terjadi lagi karena memang area kita yang luas dan bukannya tidak mungkin akan ketemu lagi sisa-sisa biji emas yang ditinggalkan oleh para penambang liar. Nah, yang ketiga, penghasilan lain-lain yang ketiga di tahun lalu, nah itu kemungkinan besar memang tidak akan terjadi lagi, Pak. Jadi, salah satu anak usaha kami itu memiliki tagihan, Pak, receivable yang harus dibayar oleh pihak ketiga. Jadi sebagai receivable menerima, Pak. Nah, tapi receivable ini sudah outstanding lebih dari 5 tahun, Pak. Jumlahnya cukup besar, sekitar 90 juta US dollar. Nah, karena receivable cukup besar dan sudah outstanding selama lebih dari 5 tahun, saya lupa tepatnya, Pak, kalau nggak salah di atas 7 tahun. Jadi oleh kantor akuntan publik kami dan juga oleh pihak OJK, pada saat itu kita sedang berkomunikasi untuk mendapatkan persetujuan OJK, Pak ya, untuk transaksi right issue yang kedua, Pak. Itu diusulkan untuk di write off, untuk dihapuskan. Walaupun kita tetap manajemen yakin kita bisa collect, Pak. Kita bisa collect receivable-nya, bisa kita terima tagihannya. Tapi tetap disuruh di write off karena udah lebih dari 7 tahun outstanding. Akhirnya kita write off, Pak. Jadi sudah tidak ada lagi di neraca. Dan di kuartal keempat, kita terima uangnya masuk, Pak. Yang masuk itu dalam bentuk cash 5 juta US dollar, dalam bentuk aset, yaitu aset tambang emas di Kerta di Banten, nilainya 85 juta dolar. Dibukukan ya sebagai penghasilan lain-lain, other income di PNL. Karena sudah tidak ada lagi neracanya, receivable-nya udah di write off, Pak. Oke. Bapak paham ya, kalau Pak Benar sangat ngerti mengenai pembukuan. Jadi saya rasa penjelasannya jelas. Nah, ini yang tidak akan dibukukan lagi di tahun-tahun berikutnya, di masa depan. Karena akan terulang lah. Betul, Pak. Tapi good news-nya bahwa aset Kerta itu luar biasa, Pak, yang ada di Banten. Karena
Yang pertama, walaupun ini, jadi kalau di buku kita itu kita sudah bukukan, walaupun belum sebagai aset eksplorasi dan eksploitasi, masih kita bukukan sebagai project business development Pak ya, tapi sudah ada di neraca kita sejak 2021 akhir. Itu nggak main-main Pak, total cadangannya 18 juta ton biji, besar Pak.